Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah bosan untuk mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan. Dan ketika kenikmatan yang Allah berikan tersebut dicabut sedikit saja oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang akan kesulitan. Contohnya adalah nikmat bernafas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat bernafas tersebut, maka kita sendiri yang kesulitan untuk bernafas. Masih sedikit saja yang Allah cabut dari nikmat bernafas, kita sudah memerlukan alat bantu untuk bernafas. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu mari kita biasakan diri kita mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena dengan mensyukuri nikmat tersebut, maka Allah akan menambah nikmat yang telah diberikan tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan pernah bosan juga kita memperbanyak sholawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan memperbanyak sholawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah menjadi modal kita, menjadi bekal kita untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat nanti. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita akan menyampaikan beberapa kisah berkaitan dengan orang-orang yang suka ataupun gemar untuk bersedekah. Banyak kisah-kisah berkaitan dengan keajaiban-keajaiban dari sedekah ini. Yaitu diantaranya adalah sedekah itu juga bisa menyembuhkan penyakit kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dawu maradakum bil sadaqah. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Maka di kesempatan kali ini kita akan memberikan ataupun menyampaikan beberapa kisah dari orang-orang yang dia memiliki penyakit. Dan dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sedekah yang dia berikan. Kita sebutkan kisah yang pertama, yaitu seseorang yang dia memiliki penyakit kanker. Penyakit kanker. Kisah ini terjadi di daerah Timur Tengah, yaitu di Arab Saudi.
Beliau menceritakan sebuah kisah nyata dari seorang pembantu Indonesia, ya, yang dibayar ya 80 juta, ya, akan tapi dia tidak bekerja. Ya. Dia adalah seorang, kalau kita katakan adalah seorang TKW, ya, tenaga kerja wanita, yang dia bekerja di Arab Saudi. Ya. Jadi pekerjaannya ini dia ya sangat bagus. Ya, sangat baik. Jadi dia sudah berangkat ke Arab Saudi dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Jadi pekerjaannya itu sangat memuaskan bagi majikannya. Ya, sangat bagus. Ya, tidak neko-neko. Ya, apa yang disuruh oleh majikannya itu yang dikerjakan. Ya, apa yang diminta oleh pegawainya itu yang dikerjakan. Ya, tentunya ya permintaan yang memang tidak menyelisih syariat Islam. Ya. Jadi si pembantu tersebut ya belum genap ya ketika dia pergi ke Arab Saudi, ya dia sudah melahirkan seorang anak. Jadi sebelum dia berangkat ke Arab Saudi, dia sudah melahirkan seorang anak ya belum sampai 2 minggu. Ya, jadi belum sampai 2 minggu dia tinggalkan bayinya tersebut. Ya. Karena apa? Karena ini adalah berkaitan dengan ekonomi. Ya, wallahu alam apakah dia seorang janda ataupun apa, tapi dalam kisah ini tidak disebutkan. Ya, apakah TKW tersebut seorang janda sehingga dia harus ya merantau sampai ke luar negeri ya untuk mencari ya rezeki yang Allah turunkan. Ya, ini untuk dia lakukan ini adalah karena untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Ya. Jadi setiap kali dia selesai ya menyelesaikan pekerjaannya, ya, maka dia masuk ke kamar mandi itu, di dalam kamar mandi itu sangat lama sekali.